Kemungkinan David mendengar di radio bahwa semua orang mencari keberadaan David sebagai penculik Casey, sehingga ia membunuh Casey cepat-cepat setelah melecehkan gadis ini. Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Video kali ini menceritakan kisah seorang anak polisi yang mengira bahwa ia menemukan sahabat online. Namun sayangnya, sosok sahabat yang ia kira ini sebenarnya adalah seorang monster yang diam-diam mencari kesempatan untuk memangsanya. Inilah kisah Casey Woody. Casey Woody merupakan anak remaja berumur 12 tahun yang tinggal di pinggiran kota Holland, Arkansas yang sepi dengan ayahnya dan kakak laki-lakinya. Ibunya meninggal saat Casey berumur 7 tahun akibat kecelakaan. Mobil mereka menabrak kuda di jalan pada malam hari dan Casey harus menyaksikan ibunya yang duduk di kursi depan bersimbah darah, menjerit, dan meninggal. Ayahnya, Rick, adalah seorang polisi yang patroli setiap malam, sedangkan kakaknya, Tim, selalu kuliah malam, sehingga Casey sering sendirian di rumah. Sebagai wanita satu-satunya di keluarga, Casey cepat dewasa dan cekatan, namun karena sering sendirian di rumah, ia mengatakan pada ayahnya bahwa ia merasa sangat kesepian, sehingga Rick mengizinkan Casey untuk berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan instant messenger. Pada malam tahun baru menyambut 2002, Casey iseng masuk dalam grup pertemanan online dan berkenalan dengan David yang berumur 17 tahun dan berasal dari California. Casey dan David segera berteman baik dan berkontakan hampir setiap hari. Casey dan David sering saling curhat. Casey curhat tentang bagaimana ia merindukan ibunya, sedangkan David curhat tentang tante yang ia sayangi jatuh koma dan dirawat di rumah sakit di Arkansas. Sehingga mereka berdua merasa saling bisa berbagi dan saling memahami. Pertemanan mereka berlangsung hingga beberapa bulan. Mereka bahkan bertukar nomor dan mulai teleponan. Saat Rick tahu bahwa Casey berteman dengan David yang berumur 18 tahun, Rick segera menyuruh Casey untuk stop berhubungan dengan David. Casey lalu mencari teman baru dan bertemu Scott yang berumur 14 tahun dan kali ini dari Atlanta. Diam-diam, Casey masih menelpon David meskipun ayahnya melarang. Casey, Scott, dan David sering mengobrol online bertiga dan terjadilah cinta segitiga. Karena bingung memilih antara Scott dan David, Casey memasukkan nama David dan Scott dalam permainan dan nama Scott lah yang menang, sehingga Katie berpacaran dengan Scott pada Oktober 2002. Meskipun Casey dan Scott berpacaran, David berkata ia tetap ingin berteman dengan mereka. Sahabat Casey di sekolah yang bernama Jessica dan Sam mulai mengomentari kedekatan Casey dengan Scott dan David yang mungkin berbahaya. Namun Casey selalu membantah karena ia yakin David dan Scott yang ia kenal hampir setahun adalah anak baik-baik. Kecurigaan Sam akan kedekatan Casey dengan dua laki-laki online ini mulai terbukti saat di dalam loker Casey ada foto Scott. Pada 3 Desember 2002, Sam yang merasa khawatir memberitahu konselor sekolah mereka bahwa Casey mungkin memberikan alamat rumahnya pada Scott agar Scott bisa mengirim foto ke rumah Casey. Dan dia takut tindakan Casey ini berbahaya. Jadilah konselornya menanyai Casey apakah ia memberikan alamat rumahnya. Namun Casey bersumpah ia tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan alamat rumahnya pada orang yang tidak ia kenali, termasuk David dan Scott yang hanya ia kenal online. Ia juga berjanji tidak akan bertemu dengan David maupun Scott. Dan saat Sam mengetahui janji ini, Sam merasa lega. Karena Sam tahu David akan datang ke Arkansas untuk menjenguk tantenya dan mengajak Casey bertemu. Tapi karena Casey berkata ia tidak akan menemui David dan Scott di kehidupan nyata, Sam menjadi lega. Setelah konselor menasehati Casey betapa bahayanya mengobrol dengan orang asing di internet, untuk pertama kalinya Casey mengajak Sam menginap di rumahnya pada hari sekolah. Biasanya, Casey hanya mengajak menginap saat weekend atau libur sekolah, dan Sam segera bilang ia tidak bisa karena ibunya tidak akan mengizinkan ia menginap di hari-hari sekolah. Karena Sam menolak, Casey mengajak Jessica. Tapi Jessica juga menolak
Karena sebulan yang lalu saat Jessica menginap di rumah Casey, mereka sempat mendengar bunyi-bunyi aneh dari dapur dan merasa ada orang yang diam-diam masuk ke rumah Casey. Jadi ia takut untuk menginap lagi dan menolak. Karena Jessica juga menolak, Casey mengajak temannya yang lain, namun temannya ini juga menolak. Ini pertama kalinya Casey meminta ke orang-orang untuk menemaninya. Namun karena tidak ada satupun yang bisa menginap, Casey pulang ke rumah sendirian. Mungkin Casey punya firasat ia tidak mau sendirian malam itu. Karena benar saja, malam itu akan jadi malam terakhir Casey. Malam harinya pukul 11 saat Tim pulang ke rumah, ia ke kamar Casey dan bingung saat Casey tidak ada. Tim menelpon Rick dan saat mendengar hal ini, Rick segera bergegas pulang karena seharusnya Casey ada di rumah. Pukul 7 malam sebelumnya, Casey sudah menelpon Rick untuk mengabari ayahnya bahwa ia sudah sampai di rumah dengan selamat. Jadi saat sekarang Tim berkata bahwa Casey tidak bisa ditemukan, Rick tahu ada sesuatu yang aneh. Rick segera memanggil bantuan polisi. Semua barang-barang Casey seperti jaket, sepatu, telepon, dan dompet semuanya masih ada di kamar. Tidak mungkin Casey pergi keluar dengan kemauannya sendiri tanpa menggunakan sepatu maupun jaket winternya. Mereka mengecek keadaan kamar Casey dan melihat di komputernya masih terbuka layar chat dari Scott dan David. FBI melacak Scott. Dan ternyata Scott benar-benar anak berumur 14 tahun yang tinggal di Atlanta. Scott mengatakan ia juga sempat aneh karena Casey tiba-tiba tidak membalas pesannya. Pesan terakhir dari Casey jam 9.45 hanya membalas ya. Dan Scott bilang ini sangat aneh. Kini FBI mencari David. Namun Scott mengatakan bahwa David adalah anak yang baik. Ini pasti bukan ulah David. Tapi FBI tahu kalau ini bukan ulah Scott. Bisa jadi ini adalah ulah si David. Besoknya, polisi memeriksa semua area. Mereka juga memeriksa hotel dan motel. Seorang polisi lalu melihat mobil dengan plat California yang terparkir di parkiran sebuah motel. Dan mereka segera curiga. David yang mereka selidiki berasal dari California. Jadilah polisi masuk ke dalam motel ini dan bertanya apakah ada seseorang dengan nama David. Dan ternyata resepsionis itu berkata bahwa memang benar ada seorang laki-laki bernama David yang menyewa kamar 1 minggu dan minta untuk jangan dibersihkan. Tidak ada orang yang boleh masuk. Namun David ini bukanlah anak berumur 18 tahun. David yang resepsionis ini ciri-cirikan adalah seorang bapak-bapak tua, bukan anak 18 tahun. Dan nama lengkapnya adalah David Fuller. FBI segera melacak siapa David Fuller. David Fuller ternyata laki-laki berumur 47 tahun yang baru diceraikan oleh istrinya dan kehilangan 2 hak asuh atas anak-anaknya. David juga pernah dilaporkan atas pelecehan seksual pada anak-anak kecil. Jadilah polisi segera menggerebek kamar yang dipesan oleh David. Namun ternyata tidak ada siapapun di dalam ruangan kamar itu. Hanya ada sebuah sarung tangan karet dan bukti bahwa David menyewa sebuah gudang. SWAT team segera mengepung gudang yang David sewa. Mereka mengajak David untuk bernegosiasi selama 3 jam. Semua ini dilakukan agar mereka dapat menyelamatkan Casey. Namun tiba-tiba terdengar bunyi tembakan pistol 1 kali. Dan polisi segera masuk ke gudang karena hanya terdengar 1 tembakan. Mereka harap Casey ada di gudang itu dan selamat. Mereka melihat Casey diborgol dengan tangan dan kaki di belakang sebuah mobil, namun sudah tidak bernyawa. Casey ternyata telah ditembak sebelum polisi datang. Kemungkinan David mendengar di radio bahwa semua orang mencari keberadaan David sebagai penculik Casey, sehingga ia membunuh Casey cepat-cepat setelah melecehkan gadis ini. Semua orang berkabung dan meletakkan lilin di depan rumah Casey pada Desember tahun itu. Malam itu, salju pertama Desember yang ditunggu-tunggu oleh Casey turun. Rick, Tim, Sam, dan Jessica menangis mengingat betapa inginnya Casey melihat salju di malam itu. Terkadang mereka membayangkan mungkin kalau salah satu teman Casey menginap dan menemani Casey pada malam itu, maka kejadiannya akan berbeda. Rick mendirikan organisasi Casey Woody Foundation untuk mengingatkan anak-anak akan bahayanya predator online.
agar apa yang terjadi pada Casey, anaknya, tidak akan terjadi pada anak lain. Korban predator online bukan hanya Casey. Kasus ini terjadi di mana-mana. Terkadang kita merasa hal-hal aneh tidak akan terjadi pada kita. Hal buruk seperti ini hanya menimpa orang lain. Namun, pemikiran itu salah. Apakah kamu pernah kenalan dengan orang secara online dan merasa orang ini mulai terasa aneh dan berbahaya? Hati-hati guys. I still wanna see you on the next videos. Stay alert and stay alive.